Donald Trump telah berperang sampai-sampai Iran secara terbuka mengajukan ultimatum kepadanya, dengan menambahkan bahwa jika Trump tidak memenuhinya, dia tidak akan mendapatkan perjanjian damai, dan Iran akan mulai menyerang tidak hanya negara-negara Teluk Persia, tetapi juga memperluas perang tersebut. Dari Selat Hormuz hingga Samudra Hindia, hingga Selat Bab el-Mandeb, hingga Laut Merah, dan bahkan hingga Laut Mediterania, mencapai pantai Eropa. Yang secara potensial berarti bahwa Iran akan memperluas perang hingga ke negara-negara Eropa. Dan sekarang Iran menuntut hal yang persis sama, yang dulu sangat dikritik oleh Trump terhadap Barack Obama yang menandatangani kesepakatan nuklir dengan Iran pada tahun 2015. Tuntutan Iran sederhana, yaitu pencairan 24 miliar dolar aset Iran bahkan sebelum penandatanganan perjanjian pendahuluan sekalipun. Dan selama Trump belum memberikan 24 miliar dolar kepada Iran, di Teheran mereka berjanji tidak akan membuat kesepakatan apapun dengan Amerika Serikat. Nama saya Alexei Pichi dan mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like, tulis komentar apa saja, dan juga subscribe ke channel Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Donald Trump telah membawa situasi perang dengan Iran ke titik di mana sekarang Teheran praktis menuntut tebusan dan mengancam akan memperluas perang hingga ke Eropa. Pejabat tinggi Iran dan penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Maddabi Khamenei, Mohsen Rizai, menyatakan dalam wawancara dengan CNN bahwa setiap potensi perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Iran bergantung pada apakah pemerintahan Donald Trump setuju untuk membuka blokir aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar atau tidak. Kutipan dari Rizai, negosiasi telah menemui jalan buntu dan presiden negosiasi telah menemui jalan buntu. Dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump harus membawa mereka keluar dari kebuntuan ini. Bola ada di tangan Trump. Sebagai pengingat, Iran menuntut agar 12 miliar dolar dana yang dibekukan segera dicairkan atau pada saat penandatanganan perjanjian sementara dengan Amerika Serikat, yaitu memorandum saling pengertian itu sendiri. Dan tambahan 12 miliar dolar lagi pada tahap selanjutnya, ketika negosiasi mengenai perjanjian nuklir sudah mulai dilakukan. Namun, pejabat Amerika Serikat khawatir bahwa pencairan dana pada tahap ini dapat membuat mereka kehilangan pengaruh utama terhadap rezim Iran. Karena pada dasarnya, Iran akan mendapatkan 12 miliar dolar tanpa memberikan konsesi apapun, tanpa kewajiban apapun. Karena penandatanganan nota kesepahaman, yaitu perjanjian sementara, belum mengikat mereka pada apapun. Dan para pejabat Amerika takut bahwa Iran setelah menerima uang tersebut, 12 miliar dolar, bisa saja menolak kesepakatan itu begitu saja. Jadi, sekali lagi, intinya adalah sekarang Trump sedang berusaha untuk menandatangani nota kesepahaman, di mana akan dijelaskan syarat-syarat bagaimana mereka akan melanjutkan negosiasi selama 60 hari ke depan. Tentang perjanjian damai yang sebenarnya, kesepakatan nuklir, dan sebagainya. Dan sekarang Iran berkata, oke, mari kita tanda tangani perjanjian sementara ini, tapi pada tahap ini berikan kami 12 miliar dolar. Tidak ada kewajiban apapun. Dan setelah itu Iran akan berkata, dengar, kami berubah pikiran, uang sudah diterima, sampai jumpa. Trump mengajukan persyaratan bahwa setiap perjanjian harus jauh lebih ketat daripada perjanjian nuklir yang dibuat pada tahun 2015. Dan untuk menghindari segala sesuatu yang bisa dianggap sebagai penyerahan palet berisi uang tunai. Ini adalah ungkapan yang berulang kali digunakan Trump untuk mengkritik keputusan Presiden Barack Obama saat itu yang memberikan kompensasi finansial kepada Iran. Artinya, Trump dengan tegas mengatakan, saya tidak akan memberikan 1 sen pun kepada Iran sebelum ada perjanjian nuklir yang ketat. Sekarang Iran berkata, dengarkan, kalau tidak ada uang, tidak akan ada perjanjian. Selain itu, penasihat militer pemimpin Iran, Rizai, memberikan gambaran tentang pandangan para ahli strategi Iran mengenai masa depan Iran pasca perang, nasib Selat Hormuz, dan kemungkinan tindakan Iran jika terjadi serangan lagi. Dalam artikel CNN disebutkan bahwa pernyataannya memiliki bobot karena dia tetap memiliki hubungan erat dengan aparat keamanan Iran dan dianggap dekat dengan pemimpin tertinggi saat ini, yang tidak terlihat di depan umum sejak ia terluka dalam serangan Israel yang menewaskan ayahnya pada hari pertama perang. Secara khusus, Rizai mencatat bahwa kemungkinan pencairan dana oleh pemerintahan Donald Trump akan menjadi cakrawala baru bagi masa depan Iran dan Amerika. Berikut kutipannya. Jika Trump ingin mencapai kesepakatan dengan Iran, 24 miliar dolar ini adalah ujian kepercayaan yang ingin dimiliki Iran terhadap Trump. Ini adalah ujian yang harus dilalui Amerika, dan setelah itu jalan akan terbuka. Ini adalah uang kami sendiri, bukan uang Amerika.
Bisakah Anda membayangkan sebelum perang yang dimulai pada 28 Februari bahwa Iran, para pejabat Iran secara langsung mendikte kepada Donald Trump apa yang harus dia lakukan? Agar para pejabat Iran berkata, dengarkan, kami masih harus, lebih tepatnya kalian masih harus mendapatkan kepercayaan kami. Jadi berikan kami 24 miliar dolar, lalu kami akan mulai mempercayai kalian, dan kemudian kami akan mulai berdialog dengan kalian. Tapi itu belum semuanya. Dia memperingatkan bahwa Iran akan memperluas zona pertempuran di luar Teluk Persia jika Amerika Serikat melanjutkan konflik. Menurutnya, hal itu akan menyebabkan meluasnya operasi militer. Dari Selat Hormuz hingga Samudra Hindia, hingga Selat Bab el-Mandeb, hingga Laut Merah, dan hingga Laut Mediterania. Rajai secara langsung menyatakan, kutipannya, kami akan memberikan dimensi yang sama sekali berbeda pada perang ini dengan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika lainnya yang belum kami serang sampai saat ini. Dan ini adalah ancaman langsung untuk memulai serangan terhadap pangkalan militer Eropa di Laut Mediterania. CNN menulis bahwa Rezai tidak menjawab pertanyaan tentang kondisi kesehatan Khamenei dan perannya dalam proses pengambilan keputusan di negara itu, tetapi menolak kemungkinan pertemuannya dengan Trump. Kutipan, tidak, itu tidak akan terjadi. Saat ini kami berada pada tahap pertama negosiasi, dan Tuan Trump telah membawa negosiasi ini ke jalan buntu. Tidak akan ada pertemuan pribadi. Di sini saya harus mencatat bahwa orang-orang Iran benar-benar sedang merendahkan Donald Trump sekarang. Masalahnya adalah, 2 hari yang lalu Trump menyatakan bahwa dia dan Khamenei sangat akur satu sama lain, dan baginya akan menjadi suatu kehormatan untuk bertemu dengan pemimpin Iran. Trump menyatakan bahwa pertemuan pribadi mereka pasti akan terjadi. Sekarang orang-orang Iran mengatakan kepadanya, tidak ada yang ingin bertemu denganmu. Kamu tidak akan pernah bertemu langsung dengan Khamenei. Selain itu, Rezai menekankan bahwa Iran dan Oman memiliki kedaulatan atas jalur air utama Selat Hormuz, yang sebelum perang dilewati oleh 1/5 volume minyak dunia dari gas alam cair. Oleh karena itu, Oman dan Iran akan bersama-sama mengelola Selat Hormuz. Dia menahan diri untuk tidak menyebut permintaan pembayaran bea atas kapal yang melintasi selat, sambil menekankan bahwa Iran akan memungut biaya layanan karena tidak seharusnya menanggung biaya pengelolaan selat tersebut. Meskipun ini benar-benar omong kosong, saya ingin mencatat bahwa selat tersebut telah berfungsi selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tanpa skema pungutan yang rumit seperti ini. Iran sama sekali tidak menerima pembayaran apapun untuk kapal yang melintasi Selat Hormuz. Namun, entah bagaimana, selat itu tetap berfungsi. Dan sekarang Iran berkata, dengarkan, kami perlu memungut uang dari kapal-kapal agar kami bisa memastikan selat ini tetap berfungsi. Dan di sini saya ingin mencatat, sebagai perwakilan dari Garda Revolusi Islam yang lama, Rezai pernah berperang dalam Perang Iran-Irak. Setelah itu, ia memimpin Garda Revolusi Islam dari tahun 1981 hingga 1997, membantu menjadikan mereka salah satu institusi terkuat di Republik Islam. Dengan demikian, sebagai pendukung garis keras dan sangat berakar dalam sistem keamanan Iran, Rezai kemudian bergabung dengan Dewan Penentuan Kebijakan. Ini adalah dewan yang memberi nasihat kepada pemimpin tertinggi Iran, dan ia pernah menjabat sebagai wakil presiden pada masa mantan Presiden Ebrahim Raisi. Perlu dicatat bahwa Rezai telah mencalonkan diri sebagai presiden sebanyak 4 kali, namun belum pernah menang. Saat ini, dia adalah salah satu orang yang paling dekat dengan pemimpin Iran. Dan ini yang menarik. Sudah lebih dari sehari sejak pejabat Iran membuat pernyataan seperti itu, tetapi Donald Trump sama sekali belum memberikan komentar. Di sini saya akan berhenti sejenak. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa.